ketika kemarin KUHP udah disahkan, pada saat yang sama kita sebetulnya dengan serta-merta mendapatkan 100.000 orang yang menjadi pengawas polisi, yaitu advokat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan paripurna Komisi 3 DPR RI terkait rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rapat paripurna DPR RI Selasa 9 Juni 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua DPR RI, yang kami hormati rekan-rekan anggota DPR RI, yang kami hormati Menteri Sekretaris Negara DPR RI, Menteri Sekretaris Negara Pak Prasetyo Hadi, ini Pak ini nih, siapa namanya? Murdiono yang disempurnakan ini. Yang kami hormati Menteri Hukum Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang kami hormati Pak Kapolri Listio Sigit Prabowo. Jarang-jarang beliau hadir di sini. Salah satu Kapolri terbaik sepanjang masa. Kita kasih tepuk tangan. Serta hadirin yang kami muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya kita bisa hadir di acara hari ini, ya. Ada laporan tertulis sudah disiapkan dan nanti akan di-upload di website DPR RI. Saya mohon dianggap dibacakan. Saya hanya akan menjelaskan sedikit pakai PowerPoint supaya teman-teman, rekan-rekan juga bisa menjelaskan soal RUU Polri ini kepada konstituen masing-masing di daerah pemilihan. Bisa disetujui ya teman-teman ya. Ya, teman-teman ya. Kita ucapkan puji syukur atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena undang-undang ini akhirnya selesai juga. Sebetulnya RUU Polri ini kita rencanakan dibahas jauh sebelum KUHP. Nah, KUHP dulu selesai baru RUU Polri. Ya, kita kemarin secara resmi rapat raker panjang itu pada tanggal 25 Mei 2026. Nah teman-teman, dalam konteks meaningful participation ini pasti akan banyak ditanyakan oleh teman-teman di daerah pemilihan oleh konstituen ya. Kami sampaikan bahwa meaningful participation ya, dalam penyusunan undang-undang ini sudah kita sangat maksimalkan. Pada tahap penyusunan ya, kita menggelar setidaknya 12 RDPU ya, untuk menerima masukan masyarakat terkait Undang-Undang Polri ini. Kemudian juga Komisi 3 melakukan kunjungan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat, dari universitas di 12 provinsi. Lalu kita mengundang 15 ahli, 6 kelompok masyarakat, 3 kelompok mahasiswa memberikan masukan terhadap upaya reformasi Polri. Kemudian juga saat pembahasan, teman-teman, setelah tanggal 25 Mei kemarin pembahasan, kita melakukan 12 RDPU ya, dilaksanakan untuk menerima masukan dari masyarakat, 6 pakar ilmu hukum, 2 pakar ilmu kesehatan masyarakat, 3 kelompok mahasiswa ya. Pak ilmu hukumnya mungkin bukan 6 tapi 16 ya. Dan 124 masukan tertulis. Akhirnya setelah pembahasan insentif ya, Panja menyelesaikan tugasnya. Teman-teman, kami ingin menginformasikan. Jadi RUU Polri ini kan sebetulnya kita rencanakan kita bahas sebelum pembahasan KUHP. Ketika KUHP dulu dibahas, maka memang banyak sekali masukan masyarakat bagaimana kita mereformasi Polri itu sudah kita masukkan di KUHP. Karena KUHP itu kan hukum operasional dan penyidik itu kan 90% anggota Polri. Jadi reformasi Polri itu sudah kita masukkan di KUHP sudah mungkin 90%-nya. Kan KUHP itu hukum acara, hukum operasional gitu kan ya. Ya kita tahu sebagaimana pernah saya sampaikan waktu pengesahan KUHP di sini ya. Penguatan pengawasan internal dan eksternal kepada institusi Polri ini sudah begitu luar biasa kita masukkan di KUHP. Kita bayangkan kalau dulu ya di era KUHP lama
susah sekali mengawasi. Kenapa? Orang diperiksa nggak bisa didampingi advokat. Dengan KUHP baru sejak saat sebelum ya berstatus sebagai saksi bisa didampingi advokat 24 jam. Ya. Dan advokatnya bisa bersikap aktif, ya, membela kepentingan kliennya. Kalau dulu di KUHP yang lama cuma boleh duduk, dengar, diam, catat. Ya bagaimana mau mengawasi kinerja penyidik atau anggota Polri. Ya. Kemudian di KUHP yang baru ada CCTV. Diwajibkan ada CCTV, ada kamera pengawas dalam setiap aktivitas pemeriksaan. Kalau di KUHP yang lama nggak ada, baru-baru ada CCTV. Makanya kan sering ada kejadian injak kaki, ya, dan lain sebagainya. Sekarang ada CCTV, ada kamera pengawas yang bisa diakses oleh advokat dan yang mewakili masyarakat. Dengan demikian, ketika kemarin KUHP sudah disahkan, pada saat yang sama kita sebetulnya dengan serta-merta mendapatkan 100.000 orang yang menjadi pengawas polisi, yaitu advokat. 100.000 orang advokat ini representasi 200 juta lebih, 300 juta lebih warga negara Indonesia. Jadi pengawasan melekat dari eksternal itu langsung dari masyarakat. Nah, karena itu teman-teman, memang namanya undang-undang itu kan nggak bisa langsung ideal ketika disahkan langsung diimplementasikan 100%, nggak mungkin undang-undang apapun. Nah, kita mengacu ya pada RDPU yang digelar oleh Komisi 3 ya setelah KUHP baru disahkan. Yang pada akhirnya semuanya itu selesai dengan mengacu pada KUHP dan KUHP baru. Contoh misalnya kan yang kasus di Sleman, ada bapak-bapak mengejar penjamret ibunya, penjamret istrinya dijadikan tersangka. Kalau kita acuannya pada KUHP baru, dia nggak bisa jadi tersangka, dan alhamdulillah diterapkan demikian. Begitu juga kasus guru honorer yang dijadikan tersangka di Karo, Tanah Karo, Sumatera Utara, bukan guru honorer, videografer Amsal Sitepu. Demikian juga dengan mengacu KUHP dan KUHP baru, maka bisa mengontrol penyidik. Begitu juga kasus guru honorer di Muaro Jambi yang dijadikan tersangka hanya karena mencukur muridnya rambut. Ya. Dengan mengacu pada KUHP dan KUHP baru, maka penyidik bisa diawasi, anggota Polri bisa diawasi, sehingga tidak terjadi abuse of power. Banyak sekali yang kita lakukan. Namun demikian teman-teman, masih ada beberapa hal yang memang kita harus perbaiki di Undang-Undang Polri. Itulah yang kita kerjakan kemarin. Yang pertama, pokok-pokok pembahasan dalam RUU Polri ya, yang pertama adalah penegasan terhadap tujuan dan arah transformasi Polri yang terbuka, transparan, profesional, berintegritas, serta berkualitas dalam pelayanan masyarakat. Yang kedua, penguatan fungsi, pengawasan, dan penerapan prinsip keterbukaan dengan pemanfaatan sistem teknologi dan informasi yang modern. Yang ketiga, jaminan netralitas dan profesional Polri dalam sistem atau tata kelola dan pembinaan karir sumber daya manusia. Keempat, penguatan pelaksanaan tugas kepolisian yang berorientasi pada kualitas pelayanan masyarakat, perlindungan dan pengayoman masyarakat, penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan. Kelima, pengaturan secara ketat dan jelas tentang anggota Polri yang bertugas di luar institusi Polri, dan ini acuannya juga adalah putusan-putusan MK. Keenam, pengaturan mengenai pemberhentian anggota Polri dan batas usia pensiun anggota Polri yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi secara lebih jelas dan teratur. Ketujuh, penerapan dan internalisasi kurikulum pendidikan yang mencakup prinsip hukum humanis, demokratis, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kedelapan, penguatan dan fungsi serta kedudukan Komisi Kepolisian Nasional. Demikian laporan kami sampaikan. Kami mohon agar bisa diproses selanjutnya laporan kami ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.